Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di kesempatan kali ini kita hadir kembali dalam kajian takmir jilid ketiga. Setelah pertama kita bahas tentang masalah jenazah, yang kedua kita ambil dari tema Bulughul Maram, yaitu tentang sholat-sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, sekarang kita beralih ke kitab yang baru, kitab Riyadhus Shalihin. Nantinya kita bahas tentang masalah puasa. Terutama kitab ini tidak spesifik menjelaskan masalah hukum, namun ada hadis-hadis yang nanti beliau sebutkan dan pembahasan memang yang terkait dengan hukum puasa. Ya, nanti mudah-mudahan para takmir sekalian bisa menyampaikan hal ini kepada jamaah ketika bulan Ramadan terkait dengan masalah puasa. Nanti bisa dibuka halaman 552. 552. Buku ini berisi hadis-hadis, ada juga ayat, namun mayoritasnya hadis yang disebutkan dalam buku ini, buku Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Di halaman depan sudah ditulis Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Jadi kitab ini berisi ada ayat-ayat, ada hadis yang nanti para takmir sekalian bisa memanfaatkan. Ada nanti hadis-hadis yang berisi pembahasan tema-tema tertentu. Ini bagus sekali dijadikan bahan kultum sebenarnya. Jadi cuma sebutkan satu hadis, dibacakan, nanti faedahnya kayak gini. Namun memang di dalam buku ini belum disebutkan faedah-faedah hadisnya. Namun kita bisa memetik dari judul bab yang sudah disebutkan. Judul bab yang sudah disebutkan. Contoh misalnya halaman 552 sudah buka? Sudah nggih? Disebutkan bab 217. Wujub shaumi Ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi. Wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan keutamaan puasa dan yang berkaitan dengannya. Berarti nanti hadis-hadis yang dibawakan sini kaitannya dengan menjelaskan keutamaan puasa, kaitannya jelaskan kewajiban puasa dan hal-hal yang terkait dengannya. Berarti cuma membicarakan tentang kewajiban puasa. Oke. Setelah itu ada keutamaan puasa. Jenengan bisa rinci satu persatu nanti. Nah, nanti kita akan bahas dalam kitab ini hadis-hadis yang ada seputar puasa saja. Ini kitabnya panjang sekali. Ini ada 1896 hadis. Biasanya kalau yang kalau praktekkan setiap bar sholat, kalau baca ini satu hadis, terus sampaikan faedah-faedah yang ada. Besok subuh lagi satu hadis lagi, sampaikan faedah-faedah yang ada. Besoknya satu hadis lagi, terus seperti itu. Jadi kalau satu hari satu hadis, berapa tahun habisnya berarti? Hah? 5 tahun kan? Ya mending sudah selesai. Semua bisa dengar hadis tadi. Jadi intinya seperti itu. Kalau satu hari satu, namun kalau satu hari bisa 3, bisa 5, lebih cepat lagi. Ya, bisa baca dari awal sampai akhir. Namun di sini sebenarnya ada kitab-kitab penjelasannya, buku-buku penjelasan dari hadis-hadis yang ada. Namun itu karena tebal. Ini saya sudah tebal, penjelasannya lebih tebal lagi. Ya, penjelasannya lebih tebal lagi. Ya,
itu butuh biaya juga. Ya, saya punya penjelasan ada yang 6 jilid, ada yang 3 jilid, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau diterjemahkan ya minimal 5 jilid. Ini seputar kitab ini. Nanti metode kita seperti biasa, kajian, beberapa hadis kita baca, terus tanya jawab. Mohon nanti usahakan tanya dulu, tidak di luar materi. Karena jenengan tanya nanti luar materi ngalor ngidul terus nggak sesuai fokus, nggak bisa fokus nih. Jadi kalau ada yang tanya luar materi saya cut dulu ini nggak perlu ditanya ini. Tanya masalah ini puasa. Kalau dia tanya masalah haji saya nggak akan jawab. Ya, jadi biar fokus. Nih, karena nanti banyak yang mau nanya di sini loh. Ini banyak mau nanya ini aja. Kadang saya nggak jawab gara-gara butuh ngantri. Ya, dan pertanyaan cukup singkat, jelas sudah, nggak usah jenengan cerita. Wah saya itu kemarin ke pasar ketemu ini. Cerita 10 menit, tanyanya cuma satu pertanyaan toh. Ya langsung inti saja sudah. Wes paham, nggak usah pakai cerita panjang lebar. Paham nggih? Oke. Nah ini nanti kita belajar sampai Isya. Isya nanti lanjut ke lapangan lagi ngaji seperti biasa malam Kamis nggih. Bareng Isya jenengan istirahat, besok pagi baru full lagi. Nah, mohon maaf nanti di sini ada sedikit gangguan karena ini lagi kejar proyek pembangunan sebelum Ramadan. Mohon maaf sekali nanti ada suara bunyi-bunyi ya. Ya, ini sambil latihan sabar. Nah, sebelum Ramadan. Besok juga ada untuk ini mau dicor. Sekitar 17 Molen nanti datang itu untuk ngecor ini. Tapi insya Allah tidak terlalu berisik, mudah-mudahan nggak terlalu ganggu dan kita tetap berlangsung lancar sampai sore nantinya besok asar. Setuju nggih? Kayak kemarin nggih? Ya. Nanti fasilitas yang ada silakan digunakan. Kamar mandi sudah paham, sini ada 4, 2 depan sini, 2 di belakang. Untuk kamar mandi studio harap tidak pakai dulu untuk peserta. Kemudian yang mau pakai untuk mandi di luar sudah tahu tempat-tempatnya nggih? Kalau belum paham tanya security. Ada di situ 1, 2 lagi di bawah sini. Ada lagi dekat Pak RT sana dekat tempat kajian nggih. Sebelah sana juga ada, sebelah selatan ada 2 lagi. Itu bisa digunakan semua. Kalau ada tulisan toilet umum silahkan untuk dipakai. Kemudian untuk ketertiban di sini mohon sampah nanti selalu dijaga. Tong sampah sudah ada di sebelah selatan. Dibuang di situ, jaga kebersihan di sini. Kopi nggak boleh bawa masuk di sini, teh nggak boleh bawa masuk di sini. Ya. Terus di sepanjang ini nggak ada tempelan-tempelan handuk-handuk gitu. Kemarin 1 handuk ketinggalan lagi. Ya, 1 handuk ketinggalan lagi. Kemarin di tangga situ. Saya nggak tahu saya taruh di mana itu. Kemarin saya mau masuk ke dalam studio. Ya, mudah-mudahan bisa direlakan gitu. Kalau enggak ya jadi lap kemarin itu. Mohon maaf. Ya, karena cari-cari orangnya juga nggak jelas ini ditinggal juga dia nggak cari juga, mungkin mau beli baru kali ya. Nah, terus untuk kegiatan ini sampai besok nanti ada sampai hari terakhir nanti khusus untuk takmir nih. Saya yakin sini ada yang mungkin lebih, satu masjid ada 2, mungkin ada siapa tahu. Ya sebenarnya nggak masalah sih, kita kemarin cuma khawatir saja kalau pesertanya membludak. Wong kalau kemarin sudah 150, kalau dikalikan 2 kan jadi 300. Tempatnya belum mencukupi. Kalau mohon maaf seperti itu. Namun besok itu ada khusus hadiah untuk masjid. Masjid yang pertama spanduk. Ada tulisan nanti nasihat yang bagus lah. Jenengan tempel di depan masjid misalnya nggih, atau di jalan gitu di depan masjid. Yang kedua, setiap masjid nanti dapat kurma. Kurma kualitas Arab asli saking Arab. Karena nggak ada kurma saking gunung, nggak ada ya. Asli saking Arab, maksudnya diimpor dari sana ya. Ini kualitas yang bagus juga, bukan yang biasa-biasa. Ada yang nyumbang, disediakan untuk takmir 1 masjid 10 kilo. Masalahnya saya khawatir jenengan nggak bisa bawa pulang mikulnya tadi itu. Kuat nggih? Nanti itu untuk buka puasa besok. Dan nanti kami mohon minta data masjid sekalian nomor HP. Nanti setelah saya pulang umroh nanti ada pembagian dana iftar. Namun di pertengahan saja. Ya, di pertengahan saja. Setelah saya pulang umroh sekitar tanggal 5 ke atas, nanti jenengan akan diumumkan untuk pengambilan dana di sini.
dana iftar, satu masjid akan digulirkan dana 1 juta rupiah. Untuk iftarnya, buka puasanya terserah berapa kali. Jenengan mau sekali ya monggo, mau 2 kali ya monggo, silahkan. Kalau jamaahnya cuma 30 ya syukur-syukur bisa berapa kali gitu ya. Terserah. Nah, nanti pokoknya dana itu digunakan seamanat mungkin. Ya, jadi jaga amanat ini untuk kemaslahatan masjid jenengan masing-masing. Nah, nanti umumnya nanti saya umumkan malam Kamis. Umumkan malam Kamis, siapa tahu nanti ada yang nggak datang, nanti untuk kejelasan hal ini nanti akan diberitahu tanggalnya juga pengambilan dana. Namun yang jelas jenengan harus setor data masjid dan nomor HP untuk dihubungi, ya, dan data masjid dan nomor HP untuk dihubungi, biar kalau dana ini sudah ada, jenengan tinggal datang ambil di sini dengan menggunakan cap masjid. Nanti ada surat yang tantangani cap masjid, itu saja. Ada yang tanyakan dulu tentang ini? Kurma ini apa, Pak? Oh, kurma nggak bisa pribadi. Kurma ini khusus untuk masjid. Jadi 10 kilo itu bisa berapa kali buka itu, Masya Allah, itu banyak sekali 10 kilo. Jadi kan bawa pulang sekarang nih, mudah-mudahan sampai akhir Ramadan bisa pakai semuanya gitu. Ya, rencananya 29 hari, mudah-mudahan bisa selesai. Itu bagi sedikit-sedikit aja, bilang jamaah jangan ambil banyak-banyak, ini mau bertahan sampai terakhir gitu. Ya. Bon, baik. Sekarang kita mulai sesi yang pertama. Untuk kajian takmir kita sesi yang ketiga. Sekali lagi buka halaman 552. Pon, yang baru dapat buku buka halaman 552. Kalau bab-bab sebelumnya bahas zakat, ada nanti sebelumnya lagi sholat tarawih sudah lewat juga, sudah ada dalam kitab ini juga. Nanti jenengan tinggal baca sendiri. Sekarang kita khusus bahas masalah puasa, ya, bahas masalah puasa. Jadi terkait dengan puasa, masalah apapun jenengan silakan tanya nantinya. Nah, terutama nanti yang kaitannya dengan bahasan kita. Imam Nawawi membawakan judul bab 217. Wujubus shaumi Ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi. Bab kewajiban puasa Ramadan dan penjelasan keutamaan puasa dan yang berkaitan dengannya. Jadi di sini konsen kita bahas kewajiban puasa. Lalu penjelasan keutamaan puasa. Nanti kita akan rinci satu persatu apa saja keutamaannya dari hadis-hadis yang ada. Terutama di sini dibawakan ayat terlebih dahulu surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Monggo dibaca. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ila qawlihi ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sampai firman-Nya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Baik. Sekarang kita lihat surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Jadi kalau jenengan ingin melihat penjelasan hukum puasa sekaligus keutamaannya atau kewajibannya, bisa melihat dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Jenengan bisa pelajari
surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ini penting untuk dikaji atau penting untuk dipelajari. Ya, surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, nanti mudah-mudahan saya tahun depan baru saya bisa keluarkan bukunya. Nanti ada tafsir ayat puasa, nanti saya akan tulis. Mengkajinya dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Intinya faedah bisa kita ambil. Saya nanti biasakan setiap bahasan nanti ada faedahnya, jadi jenengan bisa catat. Faedah bisa kita ambil dari 3 ayat ini, 183, 184, 185 saking surat Al-Baqarah. 1. Faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, puasa itu wajib. Puasa itu wajib. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari pembahasan ini, maksud puasa atau bahasa Arabnya itu saum atau siam. Maksud puasa itu saum atau siam adalah imsak atau menahan diri. Imsak atau menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Imsak atau menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Dengan niatan ikhlas karena Allah. Dengan niatan ikhlas karena Allah. Nah, kemudian kalau kita pahami tadi, berarti orang yang puasa ini bukan sekedar nahan lapar. Ya, saya jelaskan dulu. Bukan sekedar nahan lapar saja. Karena ada orang yang nahan lapar karena nggak punya uang. Bukan sekedar nahan minum. Ada yang nahan minum, haus, ya memang karena nggak bisa nyari-nyari minum. Namun di sini yang dimaksudkan di sini adalah dia niatkan juga, harus niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Artinya memang dia niatkan untuk siam, dia niatkan untuk saum puasa. Sehingga kalau dia nahan lapar saja karena lagi kere, nggak punya apa-apa, akhir bulan misalnya, yang nggak dihitung. Jadi semuanya nanti kembali pada niat. Ya, semuanya nanti kembali kepada niat. Niat nantinya membedakannya. Ini niatnya ini nahan lapar biasa karena lagi nggak punya, atau niatnya itu karena jalani puasa. Saya mau puasa Senin Kemis. Saya mau puasa nyaur, qadha. Saya mau puasa nazar. Atau saya mau puasa bayar kafaroh. Kafaroh tebusan, sumpah. Atau mungkin dia lakukan pelanggaran ketika puasa seperti hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Itu kafaroh namanya. Berapa bulan puasa? 2 bulan berturut-turut. Kafaroh. Jadi beda. Masing-masing nanti dibedakan dengan niat. Niatnya mau apa? Makanya kalau orang itu niatannya cuma sekedar puasa Senin Kemis berarti sunnah. Namun tidak bisa ingat aturan baku. Tidak bisa puasa wajib digabungkan dengan puasa sunnah.
Contoh misalnya, Ustadz, saya punya utang puasa ada 40 hari. Saya bisa ganti dengan puasa Senin Kemis nggak? Nggak bisa. Kalau ganti dengan puasa Senin Kemis nggak bisa. Yang bisanya apa? Saya nyaur pas Senin Kemis. Namun kalau saya ganti dengan puasa Senin Kemis, maksudnya sunnahnya, dia ganti dengan puasa sunnah Senin Kemis, nggak bisa. Yang bisa, saya niatkan puasanya nyaur atau qadha, namun pas Senin dan Kemis. Beda ya? Ini beda. Ini sebagian, terutama ibu-ibu ini kadang nggak paham. Utangnya semakin numpuk, terus dia ingin nyaur. Dia bilang saya ingin puasa Senin Kemis, niatannya nyaur. Harusnya dia puasanya nyaur, nanti dipaskan hari Senin Kemis nggak masalah. Ini tadi saya ingin jelaskan pentingnya niat. Karena Rasul katakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Ya, jadi niat ini penting untuk membedakan tadi jenengan lakukan apa? Puasa atau cuma nahan lapar saja? Saya sampai jam 9 belum makan apa-apa. Lihat dulu niatnya apa. Kalau niatnya sibuk kerja, nggak sempat makan, ya berarti bukan puasa. Namun kalau kalau ini puasa sunnah masih boleh di pagi hari kita niat. Kalau puasa sunnah masih boleh di pagi hari kita niat, nggak mesti dari malam. Yang harus dari malam itu puasa wajib, seperti puasa Ramadan. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi, yang ketiga. Sebelumnya puasa yang diperintahkan adalah puasa Asyura. Sebelumnya puasa yang diperintahkan adalah puasa Asyura. Lalu turun surat Al-Baqarah 183. Lalu turun surat Al-Baqarah 183. Sehingga yang wajib adalah puasa Ramadan. Sehingga yang wajib adalah puasa Ramadan. Baik, tadi sampai di mana faedah keberapa? Apa saja faedah 3? Awalnya yang wajib puasa apa? Asyura. Asyura tanggal berapa? 10. Asyura 10 Muharram. Kalau 9 Tasu'ah. Jadi yang wajib dulu ini. Ya, bukan puasa Ramadan yang wajib nggih. Jadi urutan yang wajib puasa Asyura dulu. Terus turun ini Al-Baqarah 183. Diperintahkan tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dilanjutkan sampai ayat berikutnya. Ya. Ini membicarakan tentang puasa Ramadan. Maka awalnya puasa Asyura wajib. Kemudian setelah itu puasa Ramadan diwajibkan. Puasa Asyura jadi sunnah. Ya. Jadi jangan tinggalkan puasa Asyura karena ini bekas puasa dulu sebenarnya. Ya. Ini bekas puasa yang dulu ada. Jadi jangan ditinggalkan walaupun derajatnya sudah turun. Dan ini menunjukkan ada hukum itu bisa dihapus. Terserah Allah, Allah mau ganti. Dan itu nanti ada hikmah-hikmah. Kenapa ini kok diganti? 1 hari kok diganti jadi 30 hari. Ada pelajaran nantinya. Kadang ditambah hukumnya, kadang hukumnya itu dihapus. Ada pembahasan hukum dalam agama kita seperti itu. Contoh misalnya, khamr dulu dikatakan dalam ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati
sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau nggak sholat, boleh mabuk nggak? Boleh. Jelas ini ayatnya bilang kan, jangan dekati sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Berarti kalau nggak sholat, boleh mabuk nggak? Boleh. Baru turun ayat yang tegas melarang khamar. Ya, jadi dulu itu sahabat-sahabat itu tukang mabuk. Dulu, sekarang jadi kan nggak bisa pakai itu lagi. Ya, nggak bisa pakai lagi ini. Ini dulu. Makanya kalau baca ayat Al-Quran nggak bisa separuh-separuh. Jenengan paham dengar ayat itu, wah ayat ini ngomong kayak gini. Iya, memang jenengan cuma baca ayat itu, baca lagi ayat lain. Kalau cuma pakai ayat ini saja, ya tadi amalkan tadi seperti itu. Makanya gabungkan lagi. Kita butuh untuk mengkaji itu utuh, bukan separuh. Kayak saya pernah menjelaskan tentang ini pemahaman di tengah-tengah kita. Masih aja ada yang memahami kalau orang muslim yang masuk neraka tidak bisa keluar lagi. Bagaikan apa? Unta masuk dalam lubang jarum. Pernah nggak dengar pemahaman ini? Pernah. Nah, ini karena baca ayat separuh-separuh. Saya sudah jelaskan, ini baca di awal ayat, coba itu bicarakan tiang kafir, orang yang mendustakan ayat Allah. Ya di akhir ya memang bilang tidak akan keluar dari neraka bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Ya jelas, orang kafir gak akan masuk surga. Baca ayat itu utuh. Kalau baca separuh-separuh ya itu jadinya. Sama ngaji separuh-separuh juga gitu. Enggak, kalau dapat ilmu kaji terus, belajar terus. Jangan cuma stop. Saya pengen ngaji sekali aja gini, ya sudah. Ilmunya cuma itu tok. Apalagi kalau cuma pakai kiai itu tok saja, nggak mau ngaji-ngaji ke yang lain lagi. Sudah, wawasan nggak kebuka. Ada sedikit yang beda, wah itu sesat, itu yang beda itu. Ya padahal dia nggak paham. Saya sudah sering jelaskan kayak gini ini biar orang tuh pikirannya terbuka. Ini loh beda pendapat nih banyak sekali dalam hal ini. Perlu dikaji, duduk bareng-bareng, lihat ini gimana. Kalau jenengan cuma pakai kiai sendiri ya sudah. Paham gak ini ya? Jadi ada hukum yang bisa terhapus tadi seperti apa? Puasa Asyura wajib, berubah jadi apa? Puasa Ramadan yang wajib. Berubah ini. Ini Asyura dulu. Dan dulu puasa Asyura ini ada karena Nabi SAW itu lihat ahli kitab puasa, dikarenakan ketika itu mereka bahagia ketika Fir'aun kalah. Kalah dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Tenggelamnya Fir'aun itu pada hari Asyura tadi. Makanya orang-orang Yahudi puasanya pada hari Asyura. Makanya orang Yahudi puasanya pada hari Asyura. Nah makanya Nabi SAW ketika itu diprotes. Wahai Rasulullah, kami puasa pada hari Asyura, bukankah itu puasanya orang Yahudi? Maka ketika itu Nabi SAW niatkan, kalau gitu tahun depan saya tambah lagi dengan puasa pada tanggal 9. Baik. Tes. Sampai mana tadi? Asyura, masih Asyura ya. Jadi lihat sejarah ya, nanti saya jelaskan sejarah ini. Sekarang puasa Ramadan wajib. Nah, sekarang tulis faedah yang berikutnya. Di awal-awal puasa Ramadan wajib, diberikan dua pilihan. Diberikan dua pilihan. Diberikan dua pilihan. Pilihan satu, boleh memilih puasa. Dan itu lebih baik.
Yang kedua, boleh memilih fidyah. Boleh memilih fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin. Jadi ini terserah jenengan nanti ini. Awal-awal dulu ya, ketika puasa Ramadan itu wajib, maka orang tinggal milih. Sesuk arep puasa apa fidyah. Kalau lagi memang ya sudahlah fidyah saja. Iya, jenengan kalau mau pilih fidyah. Namun Allah katakan, faman tatawwa'a fa huwa khairul lah. Siapa yang memilih puasa itu lebih baik. Berarti pilih puasa lebih baik. Namun jenengan mau pilih fidyah pun boleh, nggak dosa. Lihat tahapan untuk mewajibkan puasa Ramadan, masya Allah, halus sekali. Karena tadi kan cuma 1 hari, ya puasa Asyura nggih. Beralih puasa Ramadan kan berat. 1 hari disuruh berapa hari langsung? 30. 1 bulan lah. 1 bulan antara 29 atau 30. Namun kebanyakannya kalau dalam sejarah itu Rasul itu banyak puasa 29 hari. Ya, namun antara 29 dan 30. Bukan 1 bulan. 1 hari beralih ke 1 bulan berat. Maka diberikan keringanan dulu gini. Sudah, yang mau puasa, monggo silahkan puasa. Kalau nggak mau, ya sudah fidyah. Jadi kan sendiri pilih apa Bapak? Puasa. Wah, tenang nih. Walaupun dibilang puasa lebih baik, namun mumpung ini ya, gampang fidyah gur. Fidyah gampang loh fidyah. Ingat ya, kalau fidyah saya jelaskan fidyah. Jenengan sudah dapat buku panduan Ramadan kan kemarin? Sudah ya. Nanti ada penjelasannya di situ. Fidyah itu jenengan cuma buat 1 bungkus makanan. Saya sudah jelaskan kemarin, ada yang tanya juga ini. 1 bungkus makanan, tidak 3 kali makan. Karena dalam ayat cuma disebutkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat jalani puasa, dia cukup memberikan fidyah berupa makan. Makanannya apa? Yang penting disebut makan kepada orang miskin. Berarti kalau disebut makan, gorengan belum bisa. Ya, gorengan bisa nggak? Jenengan sebut makan nggak itu? Sebut makan nggak? Nggak kan? Berarti belum. Minimalnya, kalau saya sering gambarkan, minimalnya nasi 1 bungkus. Kayak nasi di angkringan lah. 1 bungkus cuma berapa sih? Nasi kucing kan, tahu kan? Apa isinya nasi kucing? Oseng. Iya, kalau mau pakai tempe, kalau nggak mau ya cukup itu kan dengan ini kan. Ada yang mau pakai tempe lah, ya silakan. 1 bungkus namanya, 1 fidyah. Ini kalau kepepet ya makan seperti itu, apalagi mahasiswa lagi ya, anak-anak sekolah. Iya. Paham nih ya? Itu sudah 1 bungkus. Berarti kalau 1 hari keluarkan seperti itu. Nah, ini saya hari ini nggak puasa. Sudah sore saya kasih makanan berbuka, kasih cari orang miskin, kasih ini Pak, ini bentuk fidyah. Boleh? Atau jenengan kumpul 3 hari. 3 hari 3 bungkus. Kasih 3 bungkus. Atau 10 hari, sudah 10 hari kumpul, kasih 10 bungkus. Yang nggak boleh belum masuk puasa, jenengan sudah bayar. Karena belum ada kewajiban kita jalankan kok. Siapa tahu hari pertama meninggal dunia. Iya kan belum. Maka tunggu puasanya jalan dulu. Atau seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika tidak mampu lagi puasa, dia langsung kumpulkan orang-orang miskin 30. Dia buat 1 makanan, beri kepada 30 orang miskin itu. Boleh. Jadi langsung buat 30 bungkus makanan. Akhir Ramadan atau nanti setelah Ramadan gak masalah. Paham ini ya? Itu fidyah. Jadi kita kembali tadi, setelah puasa Ramadan wajib pilihannya apa tadi?
puasa itu lebih baik atau fidyah? Awal-awal kayak gitu. Jadi orang tidak langsung kaget gitu. Wah, kok berat sekali sampai langsung 1 bulan full. Namun apa? Pelan dulu dikasih. Sudah, jenengan pilih mau puasa atau fidyah. Sudah ini ya, paham ini ya? Nah, sekarang faedah yang berikutnya. Faedah nomor 5. Setelah itu diwajibkan bagi yang mampu puasa hanya memilih puasa saja. Yang mampu puasa hanya memilih puasa saja. Tidak lagi ada pilihan fidyah. Tidak lagi ada pilihan fidyah. Kecuali bagi tiang sepuh yang tidak kuat lagi puasa. Bagi tiang sepuh yang tidak kuat lagi puasa. Nanti ini dimisalkan lagi kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, disamakan dengan tiang sakit walaupun mungkin masih muda, namun sakitnya nggak kunjung sembuh berbulan-bulan. Dokter juga nggak bisa vonis dia untuk sembuh. Berarti dia dikenakan fidyah. Sekarang pertanyaannya, tiang sepuh yang sudah pikun, kewajibannya apa? Tiang sepuh yang sudah pikun. Pikun paham ya? Pikun wajib sholat nggak? Kok bisa jenengan jadikan dia bayar fidyah? Pikun wajib sholat nggak? Nggak kan? Maka kalau sudah tidak wajib sholat, tidak puasa, tidak beri fidyah juga. Terus tiang sepuh yang bagaimana? Ya tiang sepuh yang pikirannya itu masih ada, masih waras, tapi nggak kuat. Paham bedanya? Paham ya? Karena ada tiang sepuh yang pikun. Ya, saya maaf katakan ini statusnya sama dengan orang gila. Orang gila hilang ingatan kan? Sama juga yang pikun tadi hilang ingatan. Jenengan memaksakan dia apa? Sholat kan gak wajib untuk dia kan? Enggak. Rufi'al qalam an salasin. Diangkat pena dari 3 orang. Di antaranya orang yang hilang kesadaran sampai dia sadar. Sadar nggak itu? Sadarnya kapan? Nggak tahu kan? Nah, orang gila jenengan wajibkan dia puasa? Wajibkan sholat? Enggak. Maka statusnya juga sama. Paham ya? Jadi tolong bedakan tiang sepuh ya. Jadi tiang sepuh yang tadi kena kewajiban fidyah yang mana? Dia itu masih sadar, namun cuma masalah puasa saja dia tidak bisa. Sholat bisa. Beda kan? Beda. Jadi ini paham ya? Baik. Kita kembali tadi. Sekarang akhirnya pilihannya jadi 1. Jenengan kuat, sihnom, mukim, sehat. Yang wanita tidak lagi datang bulan, muslim, maka wajib puasa. Berarti kalau tidak memenuhi syarat ini dia tidak kuat. Itu tadi tiang sepuh atau orang yang lagi sakit seperti disebutkan dalam Al-Baqarah 184 185 ini. Sakit atau musafir yang berat perjalanannya. Maka baru ketika itu dia dapat keringanan, boleh tidak puasa. Dapat keringanan boleh tidak puasa.
Nah sekarang kesimpulannya, ada berapa tahapan puasa tadi sampai cuma jadi satu? Ada berapa tahapan puasa? Tahapan kewajiban puasa. 1 puasa Asyura, 2 puasa Ramadan, namun punya pilihan ya, puasa fidyah. 3 cuma puasa wajib saja bagi yang mampu. 3 kan? Nah, sekarang nanti cara menjalankan ibadah puasa. Kalau dulu awalnya kita tidak boleh, atau bukan tidak boleh, kita tidak disyariatkan untuk makan sahur. Ini beda lagi nih. Ya, jadi ada tahapan yang keempat lagi. Tulis faedah yang berikutnya. Dalam Al-Baqarah 187. Dalam Al-Baqarah 187. Ketika kita berpuasa, kalau sudah tidur malam, maka tidak boleh lagi makan, minum, dan hubungan intim. Maka tidak boleh lagi makan, minum, dan hubungan intim sampai lanjut hingga maghrib berikutnya. Sampai lanjut lagi hingga maghrib berikutnya. Paham ini? Saya jelaskan ya. Ini yang awal-awal dulu. Awal-awal dulu kita habis isya misalnya jam 8. Langsung jenengan tidur. Jam 10 kehausan, nggak boleh lagi minum. Karena sudah apa tadi? Tidur. Siapa suruh tidur? Berarti kalau jenengan ingin stok makanan banyak, lelean sampai pagi, sampai subuh, baru nanti lanjut. Resikonya kalau ini tidak bisa ya sudah, tidur jam 12, mulai puasa dari jam 12. Tidur jam 10, mulai puasa dari jam 10. Tidur jam 8, mulai puasa dari jam 8. Apa? Kalau nggak tidur ya sudah sampai subuh nanti. Makan terus saja. Tapi mampu nggak makan terus? Nah, paham ini ya sejarahnya ya. Nah, ini terasa berat. Maka di surat Al-Baqarah 187 itu ceritakan tanggal ini sangat-sangat berat. Ada cerita, saya sebutkan satu cerita. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada seorang yang namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari. Dia dahulu puasa. Di siang hari itu kerja. Ya, taruhlah pekerja berat lah, buruh bangunan. Maka ketika dia pulang sudah buka puasa. Ya, pulang sudah buka puasa. Dia datangi istrinya, dia tanya pada istri, hal indaka to'am, kamu punya makan malam enggak? Istri jawab, enggak ada apa-apa. Walakin antaliku fa'atlubulak fagolabathu ainuhu fanam. Kemudian dia mintakan pada istri, sudah kamu buat makan. Istrinya pergi buat makan malam. Lalu ketika itu dia ketiduran. Taruhlah jam 8 ya. Pulang, mulai lo lapar ini. Sudah waktu buka. Ya, sudah waktu buka. Kemudian datang, ada makanan enggak? Kebetulan enggak ada. Sudah dia tunggu istrinya buat
makan malam. Istrinya pergi ke dapur buat. Ya dulu nggak ada tayangan TV seperti sekarang kan mungkin ya. Ya sudah dia tidur. Ketika itu datang istrinya. Ketika lihat istrinya, langsung istrinya kaget. Lihat suaminya tidur. Khaibatan lak. Kamu benar sudah tidur? Tahu maksudnya pertanyaan ini? Kamu benar sudah tidur? Maksudnya apa? Ini makanan sudah siap loh. Kalau sudah tidur gimana? Ya nggak boleh. Ini sudah siap, sudah datang. Kamu benar sudah tidur tadi? Iya, saya sudah tidur. Aduh celaka. Makanan sudah siap. Maka ketika itu sudah dia lanjut. Berarti resikonya harus lanjut puasa. Iya kan? Lanjut puasa sampai besok pagi harinya. Kemudian ketika itu Gusya alaih, dia pingsan. Semaput. Kenapa pingsan? Orang Ramadan kok pas malam. Iya kan? Nggak kuat. Karena disuruh lanjut jam 8 lanjut lagi sampai maghrib lagi coba. Saya yakin jenengan juga sama nasibnya seperti ini nantinya kalau seperti Qais bin Sirmah ini. Lanjut dia lanjut terus. Siang hari pingsan. Turunlah ayat ini. Surat Al-Baqarah 187. Uhilal lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum sampai pada ayat wa kul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Turun ayat ini. Lalu ketika itu para sahabat senang semuanya. Alhamdulillah Qais itu pingsan. Coba kalau dia nggak pingsan coba, apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang? Banyak yang pingsan. Suruh lanjut. Maka kita bersyukur sekali. Semoga Allah rahmati Qais bin Sirmah. Alhamdulillah dia itu pingsan. Kalau enggak jenengan nasibnya sama seperti dia saat ini. Maka turun ayat Al-Baqarah 187. Jadi awal-awal dulu makan sahur itu nggak ada. Maka jenengan sangat-sangat bersyukur sekali bisa ada kenikmatan untuk makan sahur. Maka Nabi SAW katakan benar. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, kalau dalam makan sahur terdapat berkah. Walaupun cuma dengan wedang putih loh, jenengan sudah nggak mau makan lagi, ini saja jenengan nikmati sudah dapat berkah. Makanannya yang berkah, minumannya yang berkah. Walaupun cuma sedikit, jangan anggap remeh. Ah, saya sudah kenyang, saya nggak mau makan. Minum saja seteguk air saja sudah dapat berkah. Dan kalau jenengan tahu sejarah ini sangat menikmati sekali makan sahur. Alhamdulillah kita bisa menikmati makan sahur. Coba nasibnya kayak Qais dulu. Bisa pingsan kita semuanya. Namun alhamdulillah Allah syariatkan makan sahur. Masih boleh makan dari maghrib sampai nanti subuh. Subuh baru kita itu puasa sampai maghrib. Dan ini juga menandakan syariat Islam membawa kemudahan. Datang kesulitan, diberikan kemudahan. Kan tadi kesulitan itu tadi. Diberikan kemudahan, dibuka pintu kemudahan. Maka jenengan jangan mempersulit diri dalam ibadah kalau ada ibadah yang mudah. Contoh misalnya, kita dalam safar, kita diberi keringanan, sudah kamu qashar sholat boleh. Qashar ya, paham qashar? 4 rakaat dijadikan 2. Zuhur jadikan 2, asar jadikan 2, isya jadikan 2, maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Kalau Allah berikan kemudahan sudah, walaupun jenengan katakan saya naik pesawat tuh gampang, nggak capek, ambil kemudahan ini, mumpung dikasih kemudahan, ya sudah ambil kemudahan tadi, qashar sholat. Kalau ada kemudahan, ambil kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di faedah itu dulu, nanti saya tambahkan lagi. Ada pertanyaan? Ya. Bila kalau salah satu kan
sehari gila, sehari enggak, atau sehari gila, kemudian sehari enggak itu. Nah, di sini pertanyaannya, sehari gila, besoknya sadar. Kemudian 3 hari lagi gila lagi, gitu ya. Maka Di tengah-tengah hari saja itu. di tengah-tengah hari, berarti kalau di tengah-tengah hari puasanya batal. Ya, dia langsung hilang kesadaran, kok langsung jadi. Biasanya nih orang yang kena ayan atau apa gitu ya. Ada yang punya nasib seperti ini, dia siang hari langsung nggak sadar, nggak bisa sembuh-sembuh. Maka kalau memang sampai sore seperti ya sudah batal. Ya, seperti itu batal. Kemudian nanti ketika sadar dia puasa lagi. Wallahu a'lam. Itu puasa tapi dia sakitnya agak berat. Sakitnya berat, kemudian dia bayar fidyah itu gimana? Sakitnya berat, nggak kuat puasa, sampai masuk rumah sakit. Dilihat dulu setelah sembuh itu, setelah itu dia sakit terus menerus nggak? Tidak bisa puasa terus menerus atau cuma sementara? Walaupun sakit berat, kalau sakitnya permanen nggak bisa kunjung sembuh, baru fidyah. Namun kalau sakitnya 1 bulan lagi sembuh, ya berarti dia cuma nyaur puasa saja. Jadi ingat, fidyah itu ada kalau sakitnya itu permanen, terus menerus sakit, nggak bisa diputuskan kapan sembuhnya. Maka baru beralih pada fidyah. Namun kalau sakitnya berat, namun seminggu sembuh, ya berarti cuma puasa 1 minggu saja yang dia pas ketika itu harusnya puasa, tidak puasa karena sakit, baru nyaur saja. Tidak bisa beralih pada fidyah. Baik. Untuk puasa sunat, puasa Senin Kamis, Puasa Senin Kemis ya. serta puasa Daud. Puasa Daud. Mohon dijelaskan berdasarkan. Mohon dijelaskan hukumnya. Iya, ada Insya Allah jenengan akan temukan di sini. Ada puasa Senin Kemis. Keutamaannya ada, dan caranya juga nanti ada. Puasa Senin Kemis, ayo umbit nanti di bagian-bagian terakhir. Insya Allah kita akan membahas. Ada lagi, Pak. Coba, maju. Ini. lupa niat, Pak. Kita menghindari lupa niat puasa, karena itu masuk awal-awal kita niatnya jamak. Niatnya jamak, maksudnya? Dijamak biar nanti kalau lupa biar. Nah, taib. Jadi 1 bulan gitu langsung. Ya. Sebenarnya gini, ini nanti dilandasi dulu. Kita berpatokan niat itu bagaimana? Kalau niat itu keinginan dalam hati, maka jenengan tidak sampai melafazkan pun niat tetap sah. Ini dulu saya jelaskan pertama. Kemudian yang kedua, kalau jenengan sudah niatan mau bangun sahur, kira-kira orang bangun sahur mau puasa nggak? Mau puasa ya? Puasa. Dan dia sholat tarawih itu rata-rata sudah punya keinginan untuk puasa. Berarti itu sudah bangun niat. Yang jelas untuk puasa wajib Nabi SAW katakan, malam yujmi'is siyam qoblal fajri falasiyama lahu. Siapa yang tidak gabungkan niatnya, tanamkan niatnya di malam hari, maka tidak ada puasa untuknya. Dari pembahasan ini ulama Syafi'iyah simpulkan niat itu mesti memenuhi 3 poin. Ingat ya, niat itu mesti memenuhi 3 poin. Ulama Syafi'iyah dasarnya ini. 1, niat itu mesti diulang tiap malam. 2, niat itu jadi berulang tiap malam ya. Niat mesti ada di malam hari sebelum subuh.
3, niat itu mesti ditakyin. Takyin itu apa? Tegaskan, jenengan mau puasa apa? Berarti kalau Ramadan puasa apa berarti? Ramadan. Kalau Senin Kemis, tegaskan puasa Senin Kemis. Mesti ditegaskan. Jadi yang pertama tadi disebut tikror, niat mesti diulang. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak cukup niat di awal bulan. Yang kedua, niat mesti ada tiap malam sebelum subuh. Sekarang saya tanya, ada nggak yang mungkin niat tidak pernah niat atau satu waktu tidak niat di malam hari? Ada nggak? Ada. Dia pingsan dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Pingsan dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Mana kesempatan niatnya? Jam berapa dia niat? Nggak sadar. Berarti boleh nggak puasa? Nggak. Karena malam hari dia tidak bangun nih niat. Contohnya itu. Yang ketiga, niat mesti ditegaskan. Saya sekarang mau puasa apa? Ini belum masuk Ramadan. Nyaur apa Senin Kemis? Atau tadi Senin Kemis atau Daud atau Ayyamul Bid. Mesti ditegaskan. Mau puasa apa? Terutama yang wajib mesti ditegaskan. Makanya pelafalan niat, walaupun kita tidak setuju, namun lihat kalimatnya dalam pelafalan niat itu sudah tertera kalimat ini yang tadi saya bilang 3 tadi. Ada situ nawaitu shauma ghadin, ya toh? Nah, puasa Ramadan dia. Nawaitu shauma ghadin an ada apa? Ada itu yang langsung, bukan qadha, langsung ditunaikan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri. Puasa wajib kan di bulan Ramadan. Terus apa? Fardhu syahri Ramadana hadisanati di tahun ini. Lillahi ta'ala. Niat memang seperti itu isinya. Namun masalah melafalkan ini yang saya tegaskan pada malam Kamis kemarin, baiknya tidak perlu. Melafalkan niat itu baiknya tidak perlu ada. Kenapa? Rasul tidak ajarkan. Yang Rasul ajarkan niat. Niat apa? Keinginan dalam hati. Ini sepakat ulama ini. Ya, seperti kata Imam Nawawi, la yasihu shauma illa binniyah wa la yushtaratu talaffuz biha. Tidak sah puasa, harus puasa itu dengan niat. Namun tidak disyaratkan untuk talaffuz, untuk dilafalkan niat tadi. Dan beliau katakan bila khilaf, tidak ada perselisihan para ulama tentang pernyataan beliau ini. Semua sepakat, letak niat di dalam hati. Maka kembali ke masalah itu, sebagian ulama memang menyatakan niat boleh di awal bulan. Namun saya tanyakan dulu, kapan orang nggak niat tiap malam? Wong besok saja dia mau aja bangun subuh kan? Dia tarwih saja pasti sudah mau niatan. Besok mau sahur dan besok puasa. Itu sudah masuk niat sudah. Jadi saya sudah punya keinginan. Contoh saya masuk dalam shop ini. Saya mau keinginan sholat sunnah wudhu. Saya habis wudhu. Sudah niat itu namanya. Saya mau masuk masjid, tahiyatul masjid. Sudah niat namanya. Gak perlu sampai lengkap baca usolli fardhu, enggak. Ini tidak jadi syarat kata Imam Nawawi. Ya, ini tidak jadi syarat. Paham ini ya? Ya. Jadi kalau ada yang nganggap ini, wah ini kok aneh sekali nih ajaran ini nih. Ya ajaran dari mana anehnya ini? Kita kembali ke ulama-ulama dulu, hadis-hadisnya sudah ada. Ini pakai rujukan ini. Ya, ini pakai rujukan. Malah saya mau tanya, lafaz itu siapa yang buat? Ya, itu yang malah saya tanya. Kalau saya enggak lafazkan. Saya sudah ada dalil. Sekarang saya balik nanya, lafaz itu siapa yang ngajarkan? Jenengan nggak bisa jawab kan? Iya. Baik. Video tadi sebentar. Yang menerima apa harus puasa? Yang jelas orang miskin. Dahulukan yang muslim, dahulukan yang sholat dan puasa.
Baik ya. Kenapa kau pilih yang sholat dan puasa? Al-malu soleh li rajuli soleh. Kata Rasul, harta yang baik itu kalau diserahkan kepada orang soleh. Orang soleh yang mana? Yang perhatikan sholat, yang perhatikan puasa. Itu didahulukan. Sudah? Baik. Satu lagi sebelum azan. Depan. Apakah ada ganti puasa Ramadan bagi istri yang meninggal dunia pada bulan itu sakit lalu meninggal dunia? Pada bulan Ramadan sakit langsung meninggal dunia, tidak ada fidyah. Tidak ada. Wong dia nggak bisa ganti, sudah meninggal dunia langsung, ya tak? Beda kalau halnya ini sekarang sakit Ramadan. Setelah Ramadan dia bisa nyaur, ya. 1 bulan kesempatan dia masih hidup. Dia masih bisa nyaur, misalnya utangnya 5 hari, masih bisa nyaur. Namun bulan berikutnya, setelah 1 bulan dia sehat, ya meninggal dunia. Kesempatan nyaurnya ada. Kalau ada kesempatan nyaur, dia nggak nyaur, berarti nanti diqadha, dibayar utangnya oleh ahli waris. Man mata alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Kata Nabi SAW, siapa yang mati punya utang puasa, maka ahli warisnya nanti puasakan dirinya. Paham? Terus kalau tadi kasus yang ini, dia tidak ada kesempatan untuk nyaur karena langsung di bulan Ramadan meninggal. Paham? Misalnya ada yang ketabrak mobil, masuk rumah sakit 5 hari, setelah 5 hari meninggal. Ada kesempatan nggak nyaur nggak? Ini bulan Ramadan terjadi? Enggak. Berarti tidak ada kewajiban ganti puasanya, tidak ada kewajiban bayar fidyahnya.